Sudah selesai debat itu. Ya, Anak kecil selesai. pun udah tahu. Itu udah pidato sepakat selesai. kita. Tenang. Apalagi? Dan kamu periksa. Yang punya tambang di sana siapa hari ini? Kalau mau bicara keadilan. Di Kalimantan Timur yang punya tambang batu bara siapa? Yang punya HPH siapa? Yang punya HTI siapa? Mana? Ya, kontraktor sana. Lebih banyak yang mati apa menikmati? Mati mereka, nggak dibayar Pak banyak. Teman Lokal. saya enggak kok. Lah saya teman enggak. kau, emang Teman ada saya teman-temanmu aja yang kerja. Lalu juga Ya, ngawur maka jangan banget. disamaratakan itu gitu loh. Temanmu. Kita di Jawa harus berhenti membiarkan pertumbuhan itu terutama hanya terjadi di Jakarta dan Jawa. Dan saya sangat setuju bahwa itu adalah di Kalimantan itu dilakukan. Kalau saya menjadi ASN, saya akan bersedia kok pindah ke sana dengan segenap infrastruktur yang sudah dibangun di sana. Saya jadi bingung. Kenapa kita ditarik-tarik oleh Bung Ade Armando untuk bercerita kenapa kita pindahkan IKN. Kita sudah pindahkan di sana, lu masih tahunan masa lalu gitu loh. Problem kita sekarang adalah apakah ini mau jadi sesuatu yang mangkrak, apakah kita mau speed up atau kita mau rasional. Ya, ini mungkin aku Ya, bisa tambahkan. Yang dimaksud Bang Ade ini, kita jangan Jawa sentris lagi. Kita harus Indonesia sentris. Kalau bicara Indonesia sentris begini ya, bicara mau menghadirkan keadilan nih yang dibawa oleh IKN-mu itu kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat adat Maridan di Kecamatan Sepuku, mereka menjadi tuan nggak di sana? Terlunta-lunta Pak. Masyarakat adat mana lagi nih? Masyarakat adat Balik Sepaku, Batu Tukar Nondoy. Terpinggirkan mereka di sana. Jadi jangan bicara Indonesia sentris, ngawur nih masyarakatnya langsung. Banyak sekali suku Balik. Tenang. Apalagi? Dan kamu periksa. Yang punya tambang di sana siapa hari ini? Kalau mau bicara keadilan. Di Kalimantan Timur yang punya tambang batu bara siapa? Yang punya HPH siapa? Yang punya HTI siapa? Mana? Jangan cuma bicara memindahkan gedung lalu bicara keadilan Indonesia. Yang paling gampang itu ngasih HPH sama masyarakat adat. Ngasih tambang, masyarakat sekitar tambang. Mari kita bicara keadilan. Jadi jangan gimmick-gimmick kayak gitu kita lagi dimakan. Soal IKN kita setuju dipindah, debat kita sudah lama Pak. Udah selesai tuh barang itu. Pertanyaan kita sekarang, kita mau realistis nggak dengan IKN ini? Dengan ruang fiskal yang terbatas, dengan pemangkasan anggaran. Apakah kita mau seperti itu? Atau kita mau realistis? Itu problemnya Pak. Siap. Karena untuk IKN ini Pak, saya pergi ke Abuja. Saya pergi Canberra, semua saya pelajarin Pak. Untuk presentasi di DPP PDIP. Nggak gitu aja kita setujui Pak, kita pelajari semua. Jadi soal apakah kita perlu pindah? Yes. Sudah selesai debat itu. Apakah perlu keadilan? Yes. Nanti kita lihat bank itu apakah akan dipindah ke IKN semua? Plafonnya berapa? Apakah Kalimantan Utara misalnya langsung bisa 100 miliar untuk pengusaha di sana buka? Tidak harus di pusat sini. Itu baru konkret. Keren. Bukan cuma gedung. Selesai Pak. Itu kompleks ya lah. Itu. Kalau itu kan juga kompleks Pak Dedi. Bukan hanya itu saja. Ya itu yang Ya perlu kan? kita Makanya bicarakan kan bukan pemerintah soal juga kenapa di sana. kita masih perlu pindah. Sudah selesai debat itu. Ya, pidato Anak kecil selesai. pun udah tahu. Itu udah pidato sepakat selesai. kita. Tapi kalau Anda katakan tadi ada yang terpinggirkan, ya itu bukan hanya pemerintah pusat. yang bersalah. Realitasnya terpinggirkan Pak. Anda pernah ke IKN nggak lihat yang Saya 5 orang kali mana? ke IKN. Anda tahu berapa persen di sana pengusaha pribumi Saya yang kerja? tahu. Berapa persen? Kita sampai Tahu, persentase. Ya. Saya tahu. Kita bisa persentase. Alah, Ya. udahlah. Gini bos. Pengusaha Soal pribumi apakah itu kita apa ya? perlu IKN pindah? Sudah sepakat kita. Pengusaha pribumi itu apa ya? Iya. Loh, orang lokal setempat, bukan pribumi, orang lokal setempat, ya, kontraktor sana. Lebih banyak yang mati apa menikmati? Mati mereka, nggak dibayar Pak banyak. Teman Lokal. saya enggak kok. Lah saya teman enggak. kau, emang Teman ada saya teman-temanmu aja yang kerja. Lalu juga Ya, ngawur maka jangan banget. disamaratakan itu gitu loh. Temanmu kan Jangan disamaratakan. Jokowi dulu, jadi dapet. Kita samaratakan itu. Dengan adanya IKN itu. Dan selama ini yang supporting IKN, supporting Kalimantan untuk kebutuhan bahan pokok itu dari Sulawesi. Dari daerah saya. Perkembangannya Sulawesi sekarang dana IKN itu luar biasa loh. Bahan dasar pembangunan di IKN itu semuanya dari Sulawesi. Banyak. Jadi kalau Anda mau uji Sulawesi, tumbuh segala macam, gini deh gue kasih cerita kecil-kecilan aja. Saya pergi ke Luwuk, masuk ke Poso, Danau Poso tuh. Karena mesti backup LSM pro lingkungan di situ. Oke, datang pengusaha. Dia bilang, Pak Rocky, saya eksportir kerikil ke IKN. Dan kamu betul. Ya, dari Poso itu. Ya Poso, Palu segala segitu. Pinggiran itu. Dan kamu betul. Dia berhasil
rugi 20 miliar belum dibayar. Kerikil. Saya kasih aja parsial-parsialnya tadi. Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke Taman Bunga Nasional di Malang, Batu Malang. Taman bunga yang bagus betul, peninggalan Belanda. Kepala desa bilang begini ke saya, kami mensuplai semua bunga ke IKN. Diambil dari Batu Malang rupanya, bunganya bagus-bagus. Terus apa masalahnya Pak? Sampai sekarang kami nggak dibayar. Taman bunga itu, kebun bunga itu dimiliki oleh 15.000 rakyat dalam bentuk koperasi. Ditipu. Jadi kalau saya bertanya misalnya, IKN itu simbol apa sebetulnya? Satu-satunya simbol yang ada dalam sejarah manusia, ambisi yang kemudian berantakan adalah Babilonia Tower. Saya berharap Pak Prabowo jangan kasih 14 triliun itu Pak. Jangan kasih 14,5 triliun itu untuk tahun 2025. Supaya apa? Bukan supaya mangkrak. Karena tidak ada target kita 3 tahun nih barang jadi. Nggak pernah itu menjadi konsensus nasional. Itu mimpinya seorang Joko Widodo. Realitanya tidak mungkin dipaksakan. Lalu diapakan ini IKN? Kalau saran saya, di sana kantor Wapres. Jangan bayangkan Menko-Menko di sana. Wapres berkantor di IKN. Supaya ada mengawasi. Siapa lagi yang berkantor di IKN? Menteri Transmigrasi, Menteri Desa. Kan gitu nih, Menteri Kehutanan. Di sanalah berkantor supaya barang itu tidak rusak, tidak mati. Ada sekolah sepak bola di situ, taruh di sana. Pengembangan apa? Taruh di sana. Jangan lagi bangun-bangun baru. No, stop. Jangan. Yang sudah ada aja kita utilisasi. Kita optimalisasi sembari ya secara perlahan-lahan kita membangun. Kalau tadinya mau membangun 100 hektar, realitanya sekarang hanya bisa 1 hektar atau 10 hektar, ya itulah yang kita lakukan. Ngapain dipaksa harus 14,5 triliun? Kan gila. Saya sepakat dengan Prof. Andrinov tadi. Ini ya udahlah, hasratnya diturunkan, targetnya diturunkan. Pakailah yang sudah ada. Makanya tadi saya menganjurkan, udahlah Gibran Rakabuming, wakil presiden kantorlah di sana. Dengan beberapa kementerian terkait yang berada dalam kendalinya atau penting. Rumah-rumah Menko itu ya udah jadi rumah menteri-menteri. Kenapa harus Menko? Karena kalau enggak nanti hotelnya Pak Aguan juga rusak di sana. Yang 190 kamar. Enggak ada orang datang berurusan. Nanti rumah sakit yang direncanakan oleh Mayapada dan sebagainya itu enggak jadi-jadi dibangun. Karena enggak ada orang. Kan itu nih semua. Jadi kalau ditanya kalau tadi mau dibikin destinasi wisata siapa mau pergi ke sana Pak? Mau dimakan buaya? Kalau hujan kan enggak. Jadi supaya terawat barang itu tidak memerlukan anggaran yang maksimal ya sudah. Daripada Gibran terus kemana-mana bagi-bagi susu nggak penting, ya mending berkantor di sana. Bisa ketemu kepala-kepala daerah di seluruh Kalimantan, langsung di sana. Selesaikan persoalan-persoalan tanah adat. Sampai hari ini masyarakat adat di sana masih terpinggirkan. Kami di wilayah perbatasan Kalimantan Utara masih butuh jalan. Negara ini sudah berutang terlalu banyak sama orang Kaltara misalnya. Daerah-daerah pedalamannya sampai sekarang nggak ada jalan raya. IKN dibangun cakep-cakep kayak begitu, yang nikmati siapa sih? Nggak ada, sementara orang butuh di tempat-tempat lain untuk keadilan. Kalimantan Utara penuh tambang, penuh migas segala macem. Cuma ada 2 pulau yang punya jalan yang benar. Kan kita rasionalnya harus ke sana kalau menurut saya. Sudahlah, kita tidak mau IKN mangkrak, tapi realistis lah. 14,5 triliun berlebihan kalau menurut saya. Ya, yang sudah ada kita utilisasi, optimalisasi, gunakan dengan baik. Ya, kalau ditanya sekarang di mana ibu kota negara, nggak jelas. Karena ini sudah jadi DKJ. Tapi katanya kan nunggu Perpres ya untuk menunjuk ibu kota negara. Jadi kita antara ibu kota negara dengan ibu kota Jakarta ini ngawur nih, nggak jelas. Itu yang perlu dan mari kita biarkan Pak Prabowo bekerja sesuai dengan keinginannya. Karena nanti dia akan kita nilai pada tahun 2029. Layak enggak? Bagian mana yang kita mau nilai dari dia? Makanan bergizi gratis atau melanjutkan IKN? IKN itu selamanya kan legasinya Jokowi. Sementara dia perlu narasi untuk dirinya supaya bisa 2 periode. Kan realistis Bang, kalau aku jadi Pak Prabowo, mana mau gua buang duit 48 triliun untuk IKN gak ada dampaknya buat rakyat. Tidak ada dampaknya juga secara elektoral. Kan gitu nih. Jadi ya mari kita biarkanlah Pak Prabowo kasih keleluasaan. Pak Jokowi udah di rumah tenang-tenanglah dulu. Pemilu masih jauh gitu loh. Ya jangan bikin orang panik terus. Kasihan Pak Prabowo. Makasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Coki TV Channel.
Barusan kita saksikan ya perdebatan yang cukup panas di acara ILC yang dipandu oleh Bung Karni Ilyas, membahas soal pembangunan IKN yang ya bisa jadi karena anggaran tidak cukup, kemungkinan besar terancam akan mangkrak, dan ini para ternak-ternak Mulyono ini pada kebakaran jenggot. Ya, sebut saja politisi PSI Bung Ade Armando, ada juga waketumnya Andi Aswan yang berdebat panas dengan Bung Deddy Sitorus, dan pengamat politik Bung Rocky Gerung juga terlibat di situ. Dan perdebatannya memang soal IKN ini yang anggarannya akan disupport dari APBN sekitar 14,5 triliun. Dan ini kita sebagai masyarakat yang ikut membayar pajak, jadi sangat miris sekali mendengarnya. Proyek ugal-ugalannya dari Bapak Jokowi ini ternyata masih dipikirkan juga. Padahal ya, proyek ini kan sebenarnya tadinya tidak dibangun dengan menggunakan APBN, hanya 20% katanya. Tetapi sampai dengan detik ini sudah 75 triliun yang masuk ke sana. Dan kalau ditambah lagi 14,5 triliun dan hampir 90 triliun yang masuk ke sana. Itu kan kalau menurut saya itu sangat sia-sia sekali. Dan kalau menurut Bung Deddy Sitorus itu buang-buang anggaran percuma yang nggak ada manfaatnya langsung ke rakyat. Lebih baik Pak Prabowo gelondorkan dana itu ke makan bergizi gratis supaya nantinya legasi Pak Prabowo di tahun 2029 bisa terlihat. Sedangkan IKN ini mau di bagaimanapun ini adalah legasi dari Pak Jokowi ya. Ya, jadi Bung Deddy Sitorus di sini Jadi Bung Deddy Sitorus sangat realistis ya. Saat ini pemerintah sudah memotong anggaran sebanyak 300 triliun, termasuk anggaran dari berbagai kementerian, dari berbagai, dan bahkan sampai ke DPR, ke lembaga-lembaga semua kena potongan untuk menghemat ya, untuk penghematan APBN. Tetapi ternyata masih ada 14,5 triliun masuk ke IKN, dan itu diprotes keras oleh Bung Rocky Gerung, oleh Bung Deddy Sitorus. Seharusnya Pak Prabowo tidak menggelontorkan ke sana, bukan bermaksud supaya IKN ini mangkrak, tetapi urgensinya tidak ada. Kan tidak harus selesai. 2 atau 3 tahun ke depan juga nggak mungkin selesai, mau dikebut bagaimanapun. Dan Bung Deddy Sitorus menyarankan supaya yang sudah ada ini dimanfaatkan supaya bangunan-bangunan tidak lapuk dimakan usia, sebaiknya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka supaya berkantor di sana dulu. Beserta menteri-menteri ya, apalah menteri titipannya dari Pak Mulyono disuruh berkantor di sana dulu supaya kebanjiran dan ada buaya yang datang katanya, dan ini sangat kritis sekali ya Bung Deddy Sitorus dalam mengomentari soal IKN ini. Dan Bung Deddy Sitorus juga menyarankan betul agar supaya Gibran Rakabuming Raka ini berkantor di IKN. Jadi nggak usah nunggu-nunggu ASN ini pindah. Wapresnya aja langsung suruh pindah ke sana. Kan itu salah satu tujuannya untuk anaknya, legasi Jokowi untuk anaknya Pak Jokowi ya. Itu sudah tercapai kan? Cita-citanya anaknya sudah berkantor di sana, sudah menjadi wakil presiden biar merasakan bagaimana ASN saja kemarin batal pindah, udah kayak lebaran ya, nggak jadi pindah. Senangnya kayak apa ya? Para ASN ini nggak jadi pindah, yang rencananya bulan Januari atau Februari ini pindah, ternyata tidak jadi pindah, dan pindahnya kapan juga belum ditentukan waktunya ya. Jadi entah kapan, ini kan benar-benar sudah mengawang-awang ya, sudah mengambang bahwa IKN ini diambang kemangkrakan. Ya udah bisa dipastikan. Sementara anggaran kita defisit, apalagi tahun depan ini.
Diperkirakan defisitnya lebih dari 1.000 triliun. Bayangkan 1.000 triliun. Kemarin udah defisit 400 triliun ya, kata Bung Deddy Sitorus. Ini sudah mengkhawatirkan sekali. Dan memang di sini juga Bung Rocky Gerung bercerita soal IKN, kenapa Waketum ini membangga-banggakan IKN karena semua materialnya itu didatangkan dari Provinsi Sulawesi. Bung Rocky Gerung juga menceritakan sedikit saja secara parsial bahwa para pengusaha kerikil yang menyuplai dari Sulawesi ya. Ini memang benar sih dari Sulawesi, tapi pengusahanya yang menyuplai kerikil ke IKN ini, kata Bung Rocky Gerung mengalami kerugian sekitar 2 miliar karena belum dibayar coba. Dan Bung Rocky Gerung juga menceritakan bahwa di Taman Bunga di Malang yang dikelola oleh Koperasi di Malang, sekitar 15.000 masyarakat yang mengelola semua itu disuplai dari Malang dan ternyata belum juga dibayar coba. Kalau memang ini benar, kan ini sangat memalukan sekali ya. Seharusnya pemerintah tuh sadar kalau memang itu kenyataannya dan saya rasa nggak mungkin lah Bung Rocky Gerung membohongi kita. Dia mengeluarkan statement pasti sudah ke sana ya. Memang sudah bertanya kepada masyarakat situ. Dan itu Bung Rocky Gerung dibuka secara sebagian saja, secara parsial saja nggak dibuka secara keseluruhan. Dan Bung Rocky Gerung juga menceritakan bahwa salah seorang menteri yang memang ditugaskan untuk mengurusi IKN juga bercerita bahwa IKN nggak bakal jadi dan akan jadi bahan tertawaan saja coba. Ini kan sangat miris sekali. Proyek mercusuar yang dibangga-banggakan oleh Bapak Jokowi beserta ternak-ternaknya ini, yang sampai sekarang ini masih ngotot aja. Itu ternyata banyak meninggalkan ya penderitaan bagi rakyat. Terutama rakyat Kalimantan ya. Rakyat-rakyat adat yang terpinggirkan seperti yang diceritakan Bung Deddy Sitorus di depan tadi. Bagaimana masyarakat adat dipinggirkan dan tidak diprioritaskan di IKN itu. Dan itu memang real. Terjadi kenyataannya seperti itu. Nggak mungkin lah sekelas Bung Deddy Sitorus, seorang anggota DPR, bahkan dia pun dapilnya di Kalimantan Utara, itu juga berdampak ya. Dan Bung Ade Armando yang menarasikan bahwa kita ini jangan Jawa sentris, harus Indonesia sentris, sama dengan Waketum Adi Aswad juga menarasikan seperti itu. Tapi itu langsung dibantah mentah-mentah oleh Bung Deddy Sitorus bahwa sudahlah, nggak usah bicara Jawa sentris, harus Indonesia sentris. Lihat kenyataannya saja. Yang punya usaha, yang punya lahan begitu lebar di IKN, ya di Kalimantan Timur khususnya pengusaha tambangnya yang punya, ya itu bukan orang sana, itu orang-orang dari Jakarta juga yang punya. Jadi kan masih saja ya, tetap saja ya Jakarta sentris, Jawa sentris. Bunyinya aja. Nggak harus ada. Kalau memang mau Indonesia sentris, itu bukan gedung-gedung yang dipindah. Produksinya yang dipindah saja, industrinya yang dipindah ke sana. Cuma mindah gedung aja ya. Mindah industri segala macam juga perlu waktu dan perlu penghitungan yang matang dan nggak segampang itu memindahkan ibu kota. Bahkan kata Bung Deddy Sitorus, status ibu kota Indonesia aja sekarang ini apakah masih di Jakarta atau sudah pindah ke IKN? Kita belum tahu karena belum ada kepresnya ya. Kan harus turun kepres dulu baru sah ibu kota pindah ke IKN. Tetapi pusat pemerintahan masih di Jakarta. Jadi ini negara yang belum jelas ya ibu kotanya ya. Negara kita ini belum jelas ibu kotanya di mana gara-gara ambisi ya, gara-gara ambisi seseorang yang kelewat batas dan hingga akhirnya ibu kota negara saja kita kebingungan. Hingga akhirnya ibu kota negara saja kita kebingungan. Masih di Jakarta atau sudah di IKN. Jadi negara kita itu belum jelas ya. Karena mengikuti ambisi satu orang saja, benar-benar kacau semua aturan negara.
Dan ini masih saja dibela oleh para ternak-ternaknya lah, yang memang masih membabi buta, tidak melihat realita dan kenyataannya seperti apa. Dan bahkan di ILC tadi itu ada Bung Caniago, penggagas IKN pun mengatakan bahwa ya ini memang realistisnya memang seperti kata Pak Prabowo. Ya kita lanjutkan, cuma pelan-pelan, nggak bisa 1 atau 2 tahun atau 5 tahun, 10 tahun harus jadi. Ala kadarnya, ya memang harus seperti itu. Dan Bung Adrinaf juga menyalahkan itu memang ambisi dari Presiden Jokowi yang 17 Agustus 2024 harus bisa upacara di sana. Sangat dipaksakan sekali supaya terlihat wah. Dan akhirnya apa? Kan akhirnya malah malu sendiri, dan memang sudah sudah menjadi rahasia umum ya bahwa Bos Agung Sedayu Group juga mengatakan bahwa itu demi menyelamatkan Pak Jokowi, maka dia berinvestasi di IKN dan bersedia membangun di IKN. Tentunya dengan konsekuensi yang hitung-hitungnya nggak mau dirugikan. Istilahnya korporasinya sudah pasti, dan itu nggak bisa dipungkiri. Dan sekarang kasus di pagar laut, ini agak susah kan mungkin hubungannya ke sana. Jadi ya mau bagaimana lagi, kalau menurut saya sih, saya ikut dengan Bung Deddy Sitorus dan Bung Rocky Gerung, sudahlah stop. Ya, itu yang ada dimanfaatin aja. Benar kata ya. Dan itu aja. Dan bagi Anda yang menonton video ini, bagi Anda yang ingin berkomentar, silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang belum subscribe, supaya subscribe ya, supaya dapat bonus tontonan dari video terbaru setiap harinya dari Camp TV. Terima kasih sudah di Coki TV channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.